Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Isfi Iswari Nilakan di dalam program Tarjih Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Dr. Haji Muhammad Ihsan LCMA. Beliau merupakan Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz, lancar? Alhamdulillah baik. Ya pemirsa, dan pada kesempatan kali ini juga kita telah ditemani oleh kawan-kawan dari siswa Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana puasanya teman-teman? Lancar juga? Alhamdulillah lancar ya. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan dalam menyambut Ramadan, seperti itu ya. Nah, mengingat ini telah memasuki bulan Ramadan Ustadz, mungkin pemirsa ingin lebih mengetahui sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan dalam menyambut bulan Ramadan Ustadz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sungguh tidak terasa bulan Ramadan sudah hampir tiba atau kita sudah berada di dalamnya. Sebenarnya ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Dan sebenarnya persiapan-persiapan itu sangat penting untuk kita lakukan karena beberapa hal. Yang pertama, supaya kita mendapatkan manfaat yang maksimal puasa kita pada bulan Ramadan ini, dan manfaat yang maksimal dari waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, kita perlu membuat persiapan itu adalah supaya segala aktivitas kita, segala ibadah kita itu semakin berkualitas, ya. Jadi tidak seperti waktu kita kecil-kecil dulu saja, tidak meningkat, tetapi semakin kita dewasa, semakin kita bertambah tua, maka seharusnya ibadah kita, aktivitas kita di bulan Ramadan itu semakin meningkat. Yang ketiga adalah kita membuat persiapan itu supaya kita tidak mengulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan jika ada ya pada bulan Ramadan yang telah lampau. Jadi atas hal itulah maka kita perlu membuat persiapan-persiapan menyambut bulan Ramadan ini. Persiapan yang perlu kita lakukan ada sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama, persiapan dari segi mental, ya. Yang kedua, persiapan dari segi tubuh badan kita, dan yang ketiga adalah persiapan dari segi akal pikiran kita, dan yang terakhir adalah persiapan dari segi finansial atau keuangan. Itulah persiapan-persiapan yang kita perlu lakukan. Oke. Ya, Ustaz, lalu kira-kira seberapa penting sih kita itu harus melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan? Ya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya memang itu sangat kita perlukan persiapan itu supaya kita lebih mendapatkan manfaat yang maksimal, dan supaya kita bertambah kualitas kita itu, ya, ibadah kita di sisi Allah SWT, dan supaya kita tidak mengulang-ulang lagi yang telah kesalahan yang telah lampau. Mungkin saya bisa rincikan ya. Tentang persiapan yang pertama dari segi mental. Mental kita atau hati kita atau batin kita atau jiwa kita seharusnya kita persiapkan menyambut Ramadan itu dengan ya perasaan gembira, ya, dengan keikhlasan yang penuh, ya, dengan ketentuan Allah SWT, ya, berupa kewajiban berpuasa. Kemudian dengan perasaan kita ingin mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah SWT.
bagaimana kita tidak merasa gembira ya? Karena Ramadan itu adalah ya banyak fadilahnya. Itu baru dari segi bulannya, belum dari segi puasanya. Contohnya umpamanya Ramadan itu adalah syahrus siyam ya, bulan puasa, bulan diwajibkannya umat Islam untuk berpuasa. Tidak ada bulan lain ya selain Ramadan yang umat Islam itu wajib berpuasa. Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Jadi bagaimana kita nggak gembira menyambut bulan turunnya Al-Quran? Jadi harus kita persiapkan hati kita itu untuk menyambut bulan Al-Quran. Ramadan juga merupakan syahrul qiyam atau syahrul sholatit tarawih. Jadi di mana kita disunahkan pada malam harinya itu untuk melakukan sholat tarawih. Di mana tarawih ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Memang pada bulan-bulan yang lain ada namanya sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, tapi nama tarawih itu hanya digunakan untuk sholat malam setelah kita sholat isya itu ya, itu sebagai sholatut tarawih ya, digunakan untuk sholat itu. Kemudian Ramadan juga merupakan syahrun fihi lailatul qadar. Bagaimana kita nggak gembira ya, di mana Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam penghargaan, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Nah, itu bagaimana kita nggak gembira ya, kemuliaan Ramadan itu di dalam salah satu malamnya itu ada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana kita nggak bergembira karena Ramadan itu merupakan syahrun yudha'afu fihil ajr. Semua pahala-pahala karena kita melakukan amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seharusnya kita bergembira ya, dan itu kita persiapkan. Hati kita jangan sedih, jangan seperti ya orang kebanyakan yang begitu Ramadan akan datang atau datang itu sudah malah lesu ya, merasa loyo ya, merasa sedih hati karena ya merasa terikat ya, merasa terbatas. Padahal Ramadan itu tadi saya katakan banyak sekali fadilahnya. Ramadan juga merupakan syahrun futihat fihi abwabul jannah ya, di mana pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, setan dibelenggu. Itu menurut para ulama ada dua arti. Yang pertama artinya memang betul-betul pintu surga pada waktu Ramadan itu dibuka, pintu neraka itu betul-betul ditutup dan setan itu dibelenggu. Tapi ada juga yang mengartikan itu adalah kiasan ya, betapa pada bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan. Kejahatan itu dibatasi ya, setan-setan itu tidak mudah untuk mengganggu manusia. Itu semua yang terdapat dalam bulan Ramadan, sehingga mental kita, batin kita, jiwa kita, hati kita itu seharusnya bergembira menyambut bulan Ramadan ini. Ya, kalau kita sudah berada di dalamnya seperti sekarang ini, wah itu harusnya kita nikmati itu dan kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Iya, baik. Nah, Ustaz, tadi di antara persiapan-persiapan yang harus dilakukan, selain persiapan mental, ada persiapan fisik seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Persiapan fisik ya, itu juga kita perlu lakukan ya. Kenapa demikian? Karena fisik kita pada bulan Ramadan itu harus ya menahan haus ya dan juga lapar itu dari pagi hingga waktu maghrib ya, waktu malam hari ya. Itu berarti kita itu ya katakanlah dalam waktu itu dari mulai subuh sampai waktu maghrib itu kekurangan makanan, kekurangan minuman. Maka sebelum
seharusnya sebelum datangnya Ramadan itu kita sudah persiapkan diri kita supaya kita sehat walafiat. Di samping kita itu menahan dahaga dan lapar, pada waktu yang sama kita harus bekerja seperti biasa. Yang bekerja di kantor ya harus tetap bekerja walaupun dia berpuasa. Yang bekerja di sawah ya juga harus bekerja di sawahnya. Yang bekerja di mana saja ya tentu harus tetap bekerja mencari nafkah. Bagi para pelajar tentu harus tetap belajar ya, dan dalam waktu yang sama harus berpuasa. Ya, itu berarti memerlukan kekuatan tubuh kita ya supaya tidak sakit. Ya. Kemudian dalam waktu yang sama pada bulan Ramadan itu kita ya disunnahkan, memang ini hanya sunnah, banyak amalan-amalan ibadah yang lain dan itu menuntut kekuatan fisik kita. Ya, sehingga fisik kita juga harus siap. Ya, artinya ya supaya tidak sakit kita harus mempersiapkan diri untuk sholat tarawih, untuk membaca Al-Quran. Itu kan memerlukan tenaga, ya. Dan itu ya untuk kita menolong orang lain, ya, membantu di masjid dan seterusnya. Itu semuanya memerlukan kekuatan fisik yang sebenarnya harus kita persiapkan. Nah, cara untuk mempersiapkan fisik kita antara lain yang pertama kita harus menjaga pola makan kita. Ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh ya, sudah tua, itu ya makanan-makanan itu walaupun halal ya, walaupun halal tapi ada kadang-kadang makanan yang tidak sesuai dengan tubuhnya karena mungkin sudah tua ya. Ya, jadi itu halalan ya, tapi tidak toyiban. Ya, halal tapi tidak toyib. Contohnya umpamanya orang yang punya penyakit asam urat, ya makannya melinju. Wah, ini kan melinjunya asam uratnya itu nanti akan ya turun sampai ke kaki. Nah, ini artinya ya, walaupun melinju itu halal, tetapi bagi orang yang punya penyakit seperti itu harus menjaga diri, karena itu berarti dia akan membuat dirinya sendiri sakit. Orang yang punya tekanan darah tinggi, ya, sukanya masih makan daging kambing umpamanya. Nah, itu kan walaupun daging kambing halal, tetapi ternyata itu tidak baik bagi kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, baik, nanti yang kedua kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional. Sekolah yang mempunyai giroh sebagai sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan berwawasan dalam kerjasama school partner internasional dari 5 negara, yaitu Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, dan Thailand. Dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum ISMUBA, Islam Muhammadiyah dan Bahasa Arab, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pencetak siswa berprestasi, berkepribadian Islami, dan lulusan bertaraf internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, muda mendunia.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, unggul dan Islami. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.